Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku balik lagi di video kali ini. Nah teman-teman, di era digital seperti saat ini ya, media sosial itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita dong. Hampir semua orang punya minimal satu akun di media sosial. Bahkan media sosial itu tak lagi hanya digunakan sebagai tempat bersosialisasi, namun juga bisa sebagai tempat jual beli, memamerkan kemampuan, dan juga mencari pekerjaan. Topik yang dibahas di media sosial pun itu semakin luas dan juga beragam. Ada yang memposting artikel-artikel bermanfaat, pendapat pribadi, bahkan menebarkan fitnah dan juga kebencian. Akibatnya, berawal dari media sosial, banyak pula masalah yang ditimbulkan. Padahal masalah-masalah tersebut bukan karena media sosialnya, namun bergantung kepada kita yang menggunakannya. Bersosial media memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental kita, seperti yang pertama yaitu kecanduan media sosial. Penggunaan media sosial itu secara berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Hal ini disebutkan oleh studi dari Universitas Nottingham Trent yang meneliti karakteristik psikologis, kepribadian, dan juga kaitannya dengan penggunaan media sosial. Hasilnya, seseorang itu rentan mengalami kecanduan media sosial jika penggunaannya itu tak kenal waktu, misalnya kecanduan Facebook, TikTok, atau media sosial lainnya. Kriteria kecanduannya seperti penggunaan media sosial membuat seseorang mengabaikan kehidupan pribadi dan mempengaruhi suasana hati, seperti cemas dan juga gelisah saat kita berhenti menggunakannya. Terus yang kedua, dampak buruknya yaitu kita merasa kesepian. Banyaknya jumlah followers di media sosial itu tidak menjamin kalau seseorang itu merasa bahagia dan juga tidak kesepian. Sebuah studi dari antropologi dan juga psikologi asal Inggris, R.I.M. Dunbar, menunjukkan otak manusia itu terbatas dalam menangani banyaknya teman. Hanya dengan interaksi sosial lewat tatap muka langsung, seseorang itu bisa menjaga pertemanan dan juga hubungannya dengan orang lain. Terus dampak yang ketiga yaitu kurang bahagia hingga berujung depresi. Sering terjadi ya ketika seseorang itu membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain yang ia lihat di media sosial. Hal ini diungkapkan oleh studi dari Universitas Palo Alto, Amerika Serikat pada 2014 lalu ya. Jika terus berlanjut, perasaan kurang bahagia ini bisa berujung pada kecemasan dan juga depresi. Oleh karena itu, marilah kita bijak bersosial media ya. Ada 5 cara menggunakan media sosial dengan bijak dan juga aman. Yang pertama yaitu kita berpikir sebelum kita mengunggah atau memposting. Banyak banget kejadian fatal akibat dari unggahan atau komentar seseorang di media sosial. Tak jarang pula orang lain sampai melaporkan ke pihak berwajib gara-gara kalimatnya yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Jadi kita harus bisa lebih berhati-hati. Yang kedua yaitu jauhi emosi. Hindari menggunakan media sosial saat kita sedang emosi atau kita sedang marah. Ketika sedang marah, biasanya kita sudah tidak berpikir panjang lagi saat kita mengetikkan kata-kata. Tentu hal ini sangat berbahaya dan bisa membuat kita sangat menyesal akibat dampak buruk yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu batasi menggunakan media sosial. Sebisa mungkin nih luangkan waktu kita untuk bisa bersosialisasi di kehidupan nyata. Sapalah tetangga di sekitar rumah kita jika kebetulan kita bertemu dengan mereka. Pergilah berkunjung ke rumah sepupu, om, tante, tetangga, dan teman untuk sekedar bertamu, membagikan makanan atau memberikan oleh-oleh kalau kebetulan kita habis pulang dari bepergian jauh. Yang keempat yaitu etika. Nah, bersosialisasi di dunia maya ataupun di dunia nyata itu tentu harus ada etikanya ya teman-teman. Kita tidak bisa seenaknya berperilaku atau menulis kata-kata apalagi sampai menyinggung sara. Setiap orang itu punya latar belakang budaya berbeda. Hormati itu dan jangan pernah menghina ataupun merendahkan. Jadi ingatlah untuk selalu mengendalikan diri dalam berkomentar dan lebih baik membagikan hal-hal yang positif dan juga menginspirasi.
Yang kelima yaitu tidak perlu mencantumkan informasi atau kita perlu menjaga privasi kita ya. Jangan pernah kita mencantumkan informasi pribadi yang detail karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa aja yang sedang mengintai. Protect your privacy. Banyak sekali masalah yang timbul dari sekedar berbagi informasi pribadi di medsos. Umumnya informasi ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan identitas diri, mengintimidasi, bahkan mengganggu atau meneror seseorang. Karenanya penting bagi kita dan juga keluarga untuk tidak berbagi informasi pribadi di media sosial seperti nama asli, alamat rumah, alamat kantor, nomor ponsel, bahkan juga foto-foto keluarga, dan yang paling detail adalah jadwal-jadwal pribadi kita ya. Jadi apabila teman-teman ingin berbagi foto keluarga atau alamat rumah dan sebagainya yang benar-benar bersifat pribadi, kita bisa mengubah settingan atau setelan akun media sosial kita menjadi privacy dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Hal ini jauh lebih aman daripada kita berbagi informasi begitu saja dan bisa dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang yang kita pun belum tentu kenal dengan mereka. Dan yang terakhir yaitu kita harus bisa memfilter akun-akun yang kita ikuti. Media sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita ya. Jadi kita harus mengikuti akun-akun yang bermanfaat, menghibur, atau kredibel yang justru bisa menambah wawasan kita. Jauhi akun-akun yang sekiranya toksik dan tidak memiliki kegunaan apapun. Oke, jadi kesimpulannya, bermanfaat atau tidaknya media sosial itu sangat bergantung dengan cara kita menggunakannya. Gunakan dengan bijak, maka hal-hal baik pun akan kita dapatkan dari penggunaan media sosial. Sebaliknya, jika kita menggunakan dengan sembarangan dan tak bertanggung jawab, kita pun dapat dirugikan dan juga dituntut karena apa yang sudah kita lakukan. Oke, itu adalah beberapa cara menggunakan media sosial yang bijak dan juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai di akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.